Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sahabat semuanya manapun berada. Berjumpa lagi kita pada pagi yang cerah ini. Kebetulan ini di kebun sawit. Kebetulan pada pagi ini kita akan membersihkan kebun sawit. Ini di belakang saya ada lek-lek nih. Ada Lek Riko, Lek Faisal dan Farhan. Jadi mereka adik-adik ini kita ajak bersihkan kebun supaya kebun kita bersih dan juga nantinya mereka akan terlatih bekerja. Kebetulan sekarang kan daring, jadi adik-adik ini tidak hari ini libur karena tanggal merah. Seperti biasa, saya mendoakan Bapak Ibu sahabatku semuanya, semoga kita semua dalam keadaan afiat, tidak kurang satu apapun, serta dipermudahkan oleh Allah SWT semua urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu menjaga protokol kesehatan karena sekarang adalah musim Covid kita, dan juga kita tetap berdoa semoga wabah ini insyaallah segera berlalu. Saudaraku, inilah liputan kita pada pagi ini. Kita akan membersihkan kebun sawit karena insyaallah kalau hujan turun kita akan melakukan pemupukan. Tapi sebelumnya akan kita bersihkan. Yuk kita akan berkeliling dulu, lihat proses pembersihan kebun kita ini yang telah kita mulai pagi tadi, lebih kurang 1 jam yang lalu. Jadi kalau untuk membersihkan kebun ini tidak perlu lama-lama, cukup pagi-pagi jam 7 sampai jam 9, badan sehat, kebun pun bersih. Ini situasi kebun kita pagi ini. Ini kebun sawit kita yang masih berumur 3 tahun, yang sudah mulai berbuah pasir. Ya. Jadi yang telah kita bersihkan ini, jadi ini yang sebelum ini mungkin besok. Ini berapa waktu bulannya lalu, sekitar 4 bulannya lalu baru siap kita lakukan penyemprotan yang menggunakan racun sistemik. Jadi pangkal sawit ini kita menggunakan racun kontak, yang di gawangan ini kita menggunakan racun sistemik. Jadi ini harus kita buang. Nah, kayu ini dan kebun kita bersih. Ini masih ada bagian belum. Untuk informasi Bapak Ibu sahabat semuanya, ini kebun ini baru kita borak kemarin itu menggunakan 2 sendok borak, karena borak ini wajib untuk membuka pelepahnya ini sehingga nantinya buah-buahnya akan muncul dan besar. Sama nanti kita juga akan mengaplikasi ke pupuk kimia. Kita 6 bulan dulu dan yang lalu kita telah mengaplikasikan di kebun kita ini. Nah, kebun kita ini menggunakan bibit unggul jenis Kopas 3, telah kita aplikasikan organik eco farming. Alhamdulillah sudah menampakkan hasil. Biar hasilnya lebih jos, kita campurkan dengan pupuk kimia. Jadi sebelum kita melakukan pupukan, ini gawangan ini dan juga pangkal sawit atau lingkaran piringannya ini harus kita bersihkan. Cara tebas seperti ini udah selesai. Tebas Bapak Ibu semuanya. Ini insyaallah nantinya kita akan coba aplikasikan pupuk NPK Mutiara. Sedang dalam proses kita pesan. Ini baru siap kita tebas pagi ini. Inilah penampakan sawit kita, umurnya 3 tahun, saudaraku. Ini hasil penyemprotan beberapa bulannya lalu. Ini yang kita tebas tadi. Ini kita membersihkan lahan ini, membersihkan anak kayu ini atau rumput-rumputan ini. Kita bisa menggunakan babat. Juga kita menggunakan separang. Ini apakan kita lumayan hingga perawatan itu membersihkan lahan, bersihkan piringannya, dan juga pemupukan sesuai dengan kemampuan kita. Ini adik saya tadi, inilah proses pembersihan dengan menggunakan parang. Ini Ko, ini adik saya, sekarang dia kuliah di Universitas Riau, dia jurusan pertanian. Ini juga
selesai kuliah. Masih bantu kebun. Ini kondisi kebun kita yang semak yang belum ditebas. Ini kalau kita tebas lagi anak-anak kayu kecil seperti ini, rumputnya kecil seperti ini, insya Allah tidak begitu berat membersihkannya. Ini setelah kita tebas tadi ya. Ini hari ini baru ke-5. Turun kebun kita dekat jalan bersih. Ini kondisi kebun kita. Jadi pagi ini kita targetkan kalau bisa kita bersihkan sudah selesai 1 hektar ini. Jadi besok kita lanjutkan lagi. Jadi kita ambil momen pagi saat matahari masih cahayanya masih lembut. Dan kita dekat ke jalan. Ini tadi anak-anak kayu ini banyak juga tadi. Sekarang udah bersih ya. Jadi biasa karena kita kalau kebun sawit ini memang perawatan itu perlu, saudaraku semuanya. Minimal lahannya harus bersih, insya Allah kebunnya ini cepat besarnya, dan juga nanti seperti yang sampai tadi pemupukan cukup sesuai dengan kemampuan. Ini kita terang saja sejak tanam lebih kurang 3 tahun yang lalu, pernah dulu 1 kali urea, itu rumit sekali. Terakhir kemarin eco farming dilanjutkan borak, karena borak ini untuk buka pelepah, memancing supaya buah ini muncul. Mana di video saya sebelumnya ada cara mempergunakan borak. Nah, manfaatnya silakan Bapak Ibu sahabat semua cari di sana, bisa secara jelas secara detail mana cara mempergunakannya dan apa manfaatnya untuk tanaman sawit ini. Ini yang kita bersihkan ini sekitar 2 hari yang lalu nih. Ini ada juga tanam ubi. Ini keadaan sawit kita umurnya 3 tahun. Kalau seandainya lebih terawat lagi, lebih telaten lah pemupukannya, insya Allah hasilnya lebih besar ini, dan mungkin panennya udah mulai banyak. Kalau kita ini baru mulai ada buah pasir. Ini yang belum kita bersihkan, insya Allah pagi ini selesai. Saudaraku semuanya, ini kita menggunakan babat, menggunakan parang. Ini dia keadaannya, insya Allah pagi ini selesai. Paling dia tanam ubi, sawitnya rumput laut. Ini ada salah satu kearifan lokal yang saja kita tanam. Kita memang tumbuh sendiri kemarin ini, nangka. Ini alhamdulillah adik saya ini kuat sekali, dia kerja rajin bantu kebun. Dia tidak gengsi walaupun dia ada selesai sudah sarjana, selesai kuliah. Ini wajib contoh. Ini rajin dia bersih bantu kebun. Adik saya lagi kuliah. Ini contoh untuk generasi muda milenial. Walaupun kita semakin tinggi pendidikan kita, semakin harus semakin giat untuk membantu orang tua, membantu saudaranya, membersihkan kebun atau pekerjaan lain. Karena nantinya seandainya kita rajin, seandainya kebun kita bersih, tentu secara langsung ekonomi keluarga terangkat. Dengan terangkat ekonomi keluarga, insya Allah kelangsungan yang lainnya terjamin. Demikianlah saudaraku semuanya, itulah liputan singkat kita pada pagi ini. Yaitu kita
membersihkan kebun sawit sebelum kita aplikasikan dengan menggunakan pupuk NPK Mutiara atau pupuk kimia. Karena sebelumnya telah gunakan kita pupuk organik sekitar 6 bulan yang lalu. Jadi kesimpulan kita pagi ini, pertama, kebun kita harus bersih. Walaupun seandainya pupuknya kurang, tapi perawatan untuk pembersihan lahan ini wajib hukumnya supaya sawit kita ini tetap tumbuh dengan normal. Yang kedua, kita wajib menggunakan bibit unggul, karena dengan menggunakan bibit unggul, insya Allah seperti pengalaman kita sudah, insya Allah hasilnya sangat memuaskan. Walaupun kadang-kala perawatannya kurang, insya Allah kalau kita menggunakan bibit unggul hasilnya tetap memuaskan. Demikianlah Bapak Ibu, sahabatku semuanya, liputan singkat kita pagi ini. Kami akan melanjutkan pekerjaan pembersihan lahan ini, kebun kita ini, supaya nanti selesai tepat waktu. Seandainya liputan ini ada manfaatnya atau bisa menghibur Bapak Ibu saudaraku semuanya, mohon bantu subscribe, like, comment, and share. Demikianlah sahabatku semuanya, kami akhiri. Mohon maaf segala kekurangan. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.